Hari itu, langit di atas Gunung Kawi bersih tanpa awan. Udara pagi yang segar menusuk hidung, berpadu dengan suara dedaunan yang bergesekan ditiup angin. Andi dan Budi berdiri di gerbang pendakian, memandangi jalur yang membentang di hadapan mereka. "Ini bakal jadi pendakian terbaik kita," seru Budi dengan semangat membara. "Puncak Kawi, tunggu kami," jawab Andi sambil tertawa lebar, mengepalkan tangan ke udara. Mereka memulai langkah pertama dengan riang. Jalur awal pendakian terasa mudah, dengan tanah yang padat dan pohon-pohon tinggi yang memberikan keteduhan. Burung-burung berkicau di kejauhan, seakan menyemangati langkah mereka. Cahaya matahari menembus celah dedaunan, membentuk pola indah di tanah. "Ini sih nggak cuma pendakian. Ini pelarian dari stres kerjaan," ujar Andi sambil mengatur napas. Budi tertawa kecil. "Sesekali kita perlu begini, menikmati hidup sebelum kepala beruban." Langkah demi langkah, mereka mendaki dengan penuh canda tawa. Sesekali, Budi mengambil foto pemandangan dengan ponselnya. Sementara itu, Andi lebih suka menikmati suasana langsung, menghirup udara segar dan merasakan semilir angin gunung yang dingin. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan rombongan pendaki lain yang sedang beristirahat. Suasana hangat dan penuh kebersamaan terasa di antara para pendaki. Cerita-cerita lucu, pengalaman mendaki sebelumnya, hingga tips-tips kecil untuk menghadapi jalur sulit di Gunung Kawi menjadi topik obrolan yang mengalir begitu saja. "Kalian berdua pertama kali ke sini?" tanya seorang pendaki yang lebih berpengalaman. "Hati-hati kalau nanti sudah mulai sore. Kabut di sini sering muncul tiba-tiba, dan jalur bisa jadi membingungkan." Andi dan Budi saling pandang, lalu mengangguk paham. Setelah berpamitan, mereka melanjutkan perjalanan. Jalur semakin menanjak, namun semangat mereka belum juga surut. Sore mulai merayap perlahan ketika mereka tiba di sebuah titik istirahat di pinggir tebing. Pemandangan dari sana sungguh luar biasa. Hamparan lembah hijau yang dipeluk oleh kabut tipis, dengan matahari yang mulai merunduk di ufuk barat. Budi duduk di atas batu besar, menghela napas panjang. "Kalau aja hidup selalu sesederhana ini ya." Andi tertawa kecil. "Tapi justru momen kayak gini yang bikin hidup kita berarti." Sore itu ditutup dengan tawa kecil dan obrolan santai di tengah suasana senja yang indah. Mereka belum tahu bahwa langkah mereka selanjutnya akan membawa mereka ke dalam kegelapan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Malam mulai turun perlahan, membawa serta bayang-bayang dari rahasia kelam Gunung Kawi. Langit mulai memudar menjadi gelap saat Andi dan Budi memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Mereka berdua berjalan lebih cepat, berharap menemukan lokasi yang cocok untuk mendirikan tenda sebelum malam benar-benar turun. "Jangan sampai kita kemalaman di tengah jalur begini," ujar Budi sambil melirik jam tangannya. Andi mengangguk. "Tapi kok rasanya jalur ini beda ya? Tadi kayaknya nggak gini." Budi terdiam sejenak, lalu memandang ke sekeliling. Jalan setapak yang mereka ikuti mulai diselimuti kabut tipis yang perlahan menebal. Udara yang tadinya sejuk kini terasa lebih dingin. Pepohonan di sekeliling tampak samar, seakan-akan bayangan hitam yang mengintai dalam keheningan. "Kok tiba-tiba ada kabut tebal gini sih?" gumam Budi sambil menggosok kedua telapak tangannya. Andi menghentikan langkahnya dan mencoba melihat ke depan. Pandangan mereka terbatas hanya beberapa meter ke depan sebelum semuanya lenyap di balik tirai putih pekat. Tidak ada suara burung atau serangga malam, hanya kesunyian yang terasa menekan. "Kayaknya kita tersesat." Suara Andi terdengar gemetar. Budi mencoba menenangkan diri. "Kita tetap ikuti jalur ini pelan-pelan. Gak mungkin jalur pendakian tiba-tiba hilang." Namun, semakin mereka berjalan, semakin aneh rasanya. Pohon-pohon di sekitar terlihat sama. Batu besar di pinggir jalur yang mereka lewati tadi seakan muncul lagi di depan mereka. Seperti mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama. "Aku rasa kita tadi udah lewat sini," ujar Andi dengan nada putus asa. Budi berhenti melangkah dan menatap sekeliling. "Ini bukan jalur yang biasa. Kita harus cari tempat terbuka. Kita nggak bisa terus jalan begini." Angin dingin berhembus,
membawa serta suara samar yang sulit dijelaskan. Seperti bisikan halus yang datang dari balik pepohonan. Andi dan Budi saling pandang dengan wajah pucat. "Kamu dengar itu?" bisik Andi. Budi mengangguk pelan. "Tapi jangan hiraukan. Fokus aja cari jalan keluar." Mereka berjalan lebih cepat, hampir berlari, meskipun kabut semakin tebal dan jalur semakin licin. Langkah kaki mereka sesekali terpeleset di akar-akar pohon yang mencuat dari tanah. Andi terjatuh dan hampir terguling ke sisi tebing, namun Budi dengan sigap menarik lengannya. Mereka berdua terus berjalan dalam kebingungan. Waktu terasa berjalan sangat lambat di tengah kabut yang memerangkap mereka. Rasa gelisah mulai berubah menjadi ketakutan. "Aku nggak yakin kita bisa nemu jalan keluar malam ini." Suara Andi bergetar. Budi terdiam, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Namun dari sorot matanya, jelas terlihat bahwa ia juga diliputi kecemasan yang sama. Di tengah kepanikan dan kebingungan, samar-samar di kejauhan, mereka melihat cahaya kecil berwarna kekuningan. Cahaya itu berkelip pelan, seakan memanggil mereka untuk mendekat. "Mungkin itu pos pendakian atau tempat berteduh," seru Budi dengan wajah penuh harapan. Andi memicingkan mata, mencoba memastikan apa yang dilihatnya. Tanpa berpikir panjang, mereka berdua bergegas menuju arah cahaya tersebut. Namun, di balik kabut yang semakin pekat dan kesunyian yang mematikan, mereka tidak menyadari bahwa cahaya itu bukanlah tanda keselamatan. Cahaya itu adalah pintu masuk menuju sesuatu yang jauh lebih kelam dan berbahaya. Langkah kaki Andi dan Budi semakin cepat, menembus kabut yang tebal menuju cahaya redup di kejauhan. Dada mereka berdebar kencang, entah karena kelelahan atau firasat yang tidak menyenangkan. Setelah berjalan beberapa menit, mereka akhirnya tiba di sebuah tempat terbuka. Di sana, berdiri sebuah warung kecil dengan penerangan temaram dari lampu minyak tua yang tergantung di depan pintu. Bangunan itu tampak usang, dengan dinding kayu yang sudah mulai lapuk dan atap genteng yang sebagian tertutup lumut. Aroma dupa samar-samar tercium, bercampur dengan bau anyir yang menusuk hidung. "Warung di tengah gunung kayak begini," gumam Andi dengan nada heran. Budi menatap warung itu dengan alis berkerut. "Aneh sih, tapi setidaknya kita bisa berteduh di sini. Aku udah gak kuat jalan lagi." Andi ragu sejenak, tetapi melihat kondisi mereka yang lelah dan kabut yang semakin tebal, ia akhirnya mengangguk. Perlahan, mereka berjalan mendekati pintu warung. Warung itu remang-remang, dengan penerangan seadanya dari lampu minyak yang diletakkan di setiap sudut ruangan. Di salah satu sudut, terdapat meja panjang dengan beberapa kursi kayu tua. Di balik meja, berdiri seorang wanita tua dengan senyum tipis di wajahnya. "Selamat datang, anak-anak. Kalian pasti kelelahan. Duduklah, istirahat dulu," kata wanita itu dengan suara parau namun ramah. Andi dan Budi saling pandang, lalu perlahan duduk di salah satu kursi. Wanita tua itu mengenakan kebaya lusuh berwarna coklat. Rambutnya disanggul rapi, namun wajahnya tampak pucat dengan kerutan di setiap sudut kulitnya. "Ibu, kok ada warung di tengah jalur pendakian ini?" tanya Andi dengan hati-hati. Wanita itu tersenyum kecil. "Oh, warung ini sudah lama ada di sini. Hanya pendaki yang benar-benar membutuhkan yang bisa menemukannya. Kalian pasti lapar dan haus, bukan? Ibu siapkan makanan untuk kalian." Tanpa menunggu jawaban, wanita itu berbalik menuju dapur kecil di belakang meja. Sementara itu, Andi dan Budi mengamati ruangan di sekeliling mereka. Dinding warung dihiasi beberapa foto hitam putih yang tampak kuno, dan di sudut ruangan terdapat sebuah altar kecil dengan dupa yang masih menyala. "Rasanya kayak bukan warung biasa," bisik Andi pelan. Budi mencoba tersenyum untuk menenangkan Andi. "Udahlah, setidaknya kita bisa istirahat sebentar. Lagi pula, ibu itu kelihatan baik." Beberapa saat kemudian, wanita tua itu kembali dengan nampan berisi 2 mangkuk makanan dan 2 gelas minuman berwarna coklat kehitaman. Aroma yang keluar dari mangkuk itu aneh, tapi juga ada bau anyir samar yang menusuk hidung. "Silakan dimakan, ini akan menghangatkan tubuh kalian," ujar wanita itu dengan senyum lebar yang terasa sedikit dipaksakan.
Andi memandangi mangkuk di depannya dengan perasaan campur aduk. Kuah berwarna gelap dengan potongan daging yang sulit dikenali mengambang di permukaannya. Minuman di gelas pun terlihat pekat dan mengeluarkan aroma pahit. Ini kayaknya nggak beres, bisik Andi sambil mendorong mangkuknya pelan. Namun, Budi tampaknya terlalu lelah dan lapar untuk peduli. Ia mengambil sendok dan mulai mengaduk isi mangkuknya. Kita butuh energi buat lanjut jalan besok. Jangan kebanyakan mikir. Andi hanya bisa terdiam. Matanya tak lepas dari senyum wanita tua itu yang kini berdiri di sudut ruangan, menatap mereka tanpa berkedip. Cahaya lampu minyak memantul di matanya yang tampak kosong dan kelam. Di luar warung, kabut semakin tebal dan suara angin berdesir seperti bisikan yang tidak henti-henti memanggil. Andi mulai merasakan ada sesuatu yang salah di tempat ini. Ia tidak tahu pasti apa, tetapi setiap detik yang berlalu, rasa takut semakin merayapi tubuhnya. Sementara itu, wanita tua penjaga warung berdiri di sudut ruangan dengan senyum tipis yang terasa semakin menyeramkan. Matanya yang kecil dan redup tampak tak pernah berkedip, seolah sedang mengawasi setiap gerakan mereka. Andi merasa ada sesuatu yang salah. Dengan tangan gemetar, ia mengambil sendoknya dan pura-pura mengaduk kuah di mangkuknya. Matanya menangkap sesuatu di dasar mangkuk, sepotong kuku panjang berwarna pucat. Jantungnya berdegup kencang. Ia meletakkan sendok dengan perlahan dan menatap wanita tua itu. "Bu, daging ini daging apa?" tanyanya hati-hati. Wanita itu tersenyum lebih lebar, namun senyum itu terasa tidak manusiawi. "Makan saja. Jangan banyak tanya. Kalian pasti akan merasa lebih baik setelah ini." Tiba-tiba, dari arah dapur, terdengar suara seperti sesuatu jatuh dengan keras, diikuti oleh suara samar tangisan dan erangan pelan. Andi sontak menoleh ke arah sumber suara, sementara Budi tampak mulai kehilangan fokus, matanya menerawang kosong. "Ayo pergi dari sini sekarang," ujar Andi dengan nada mendesak. Namun Budi hanya menatapnya dengan tatapan hampa. Andi meraih tangan Budi, namun lelaki itu menepisnya dengan kasar. Matanya kini terlihat aneh, seakan-akan ada sesuatu yang merasuki pikirannya. Wanita tua itu tertawa kecil. Suara tawanya serak dan menggema di ruangan kecil itu. "Nak, jangan buru-buru pergi. Kalian belum membayar hidangan kalian." Andi merasa bulu kuduknya berdiri. Ia berdiri dari kursi dengan cepat dan berbalik ke arah pintu, tetapi langkahnya terhenti. Di ambang pintu, bayangan hitam tinggi berdiri, menghalangi jalan keluarnya. Sosok itu tampak samar, namun kehadirannya begitu menekan dan mengerikan. "Kalian tidak bisa pergi begitu saja." Suara wanita tua itu kini terdengar lebih dalam, hampir seperti berbisik langsung di telinga Andi meski ia masih berdiri di sudut ruangan. Dari balik meja dapur, terdengar suara geraman samar, diikuti oleh bau anyir yang semakin menusuk hidung. Andi mencoba menarik napas dalam-dalam. Pikirannya berputar cepat mencari jalan keluar. "Kita harus pergi sekarang," seru Andi, mengguncang bahu sahabatnya dengan kuat. Namun, mata Budi kini sudah berubah sepenuhnya. Wajahnya pucat, dan senyum tipis yang sama seperti wanita tua itu kini tergambar di wajahnya. Dengan suara yang datar dan pelan, Budi berkata, "Andi, makanlah. Kita tidak bisa pergi tanpa membayar." Andi merasa tubuhnya gemetar hebat. Matanya menangkap sesuatu di bawah meja, sehelai kain lusuh berlumuran darah yang terselip di sudut. Napasnya tersengal. Warung ini bukan tempat biasa. Ini bukan sekadar warung kecil di tengah pendakian. Ini adalah perangkap. Dari arah belakang, suara langkah kaki mendekat perlahan. Andi menoleh dan melihat wanita tua itu kini berjalan ke arahnya dengan gerakan yang aneh, seperti tulang-tulangnya bergerak di luar sendi. "Kalian tidak akan pernah keluar dari sini," bisik wanita itu dengan suara parau dan penuh ancaman. Di luar, kabut semakin pekat, seolah menutupi segala harapan untuk melarikan diri. Andi tahu satu hal, jika ia tidak segera menemukan jalan keluar, mereka berdua akan menjadi bagian dari warung gaib ini selamanya. Andi duduk dengan gelisah. Ada sesuatu yang tidak beres dengan suasana di warung ini. Bau dupa yang menyengat, suara gamelan samar yang entah dari mana asalnya,
dan terutama tatapan penjaga warung yang seakan-akan menembus ke dalam jiwanya. "Kita harus pergi dari sini sekarang." Suara Andi bergetar, namun Budi hanya menatap piring di depannya dengan tatapan kosong. Penjaga warung, wanita tua dengan senyum aneh itu, masih berdiri di sudut ruangan sambil mengaduk secangkir minuman yang aromanya menusuk hidung. Tangannya gemetar, namun senyum itu tidak pernah pudar. "Makanlah. Perjalanan kalian panjang dan tubuh kalian butuh tenaga," katanya dengan suara serak. Budi mulai mengangkat sendoknya, hendak mencicipi hidangan di depannya. Tapi Andi dengan cepat memegang tangan sahabatnya. "Jangan makan. Ada yang salah di sini." Budi memandang Andi dengan tatapan kosong, seperti orang yang sedang berada di bawah pengaruh sesuatu. Andi merasa semakin panik. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan, dan matanya tertuju pada tirai lusuh di sudut warung. Sekilas, ia melihat sesuatu di balik tirai itu, seperti bayangan orang yang berdiri diam, namun wujudnya tidak jelas. Dorongan kuat untuk memastikan apa yang ia lihat membuat Andi berdiri dan berjalan mendekati tirai tersebut. Dengan tangan gemetar, ia menyibak kain lusuh itu sedikit. Di balik tirai, ia melihat tumpukan barang-barang yang tidak lazim, pakaian-pakaian pendaki yang tampak usang, sepatu yang penuh lumpur, dan beberapa tas ransel yang terlihat ditinggalkan begitu saja. Andi menahan napas. Pikirannya berputar cepat. Ini milik pendaki lain. Sebelum ia bisa memproses apa yang dilihatnya, suara tawa kecil dari penjaga warung terdengar di belakangnya. Andi menoleh dan melihat wanita itu berdiri sangat dekat, dengan senyum yang kini terasa begitu dingin dan menakutkan. "Kalian seharusnya tidak berada di sini," bisik wanita itu. Andi tersentak dan mundur beberapa langkah. "Kita harus pergi sekarang juga," serunya dengan panik. Namun Budi tampak tidak peduli. Wajahnya pucat, dan ia masih menatap hidangan di hadapannya. Andi mengguncang bahu sahabatnya dengan keras, tetapi Budi tetap diam, seakan ada kekuatan yang menahannya. Tiba-tiba, suara gamelan di kejauhan semakin keras, dan udara di dalam warung terasa lebih berat. Andi merasa seperti ada mata yang mengawasinya dari segala arah. Ia tahu mereka tidak bisa tinggal lebih lama di sini. Dengan sekuat tenaga, Andi meraih tangan Budi dan menariknya berdiri. Tapi tubuh Budi terasa berat, seolah enggan bergerak. "Bud, tolong, ayo keluar dari sini," seru Andi. Suaranya hampir putus asa. Di saat itu, penjaga warung mulai berjalan ke arah mereka dengan langkah pelan namun pasti. Cahaya lampu minyak memantulkan bayangannya di dinding, tampak lebih besar dan melayang-layang. Andi melepaskan genggamannya pada Budi dan melangkah mundur, mencari jalan keluar. Pandangannya tertuju pada pintu kecil di bagian belakang warung. Tanpa berpikir panjang, ia berlari ke arah pintu tersebut dan mendorongnya dengan kuat. Pintu terbuka dengan suara decitan nyaring, dan di baliknya terlihat jalan setapak yang gelap, tertutup kabut tebal. Andi menoleh ke belakang sebentar dan melihat Budi masih duduk di meja, sementara penjaga warung semakin mendekat. Andi berlari sekuat tenaga melewati jalan setapak yang gelap dan diselimuti kabut tebal. Nafasnya memburu, dadanya terasa sesak, dan kakinya hampir terpeleset di tanah basah yang licin. Suara gamelan dari warung gaib itu masih samar-samar terdengar, semakin lama semakin pelan. Namun bayang-bayang kejadian tadi terus menghantui pikirannya. "Budi, aku nggak bisa ninggalin dia di sana," gumam Andi sambil berhenti di bawah pohon besar, mencoba mengatur nafasnya. Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Andi menoleh dengan cepat, hanya untuk melihat sosok Budi muncul dari balik kabut. Tapi ada yang aneh dengan sahabatnya itu. Wajah Budi pucat, matanya kosong tanpa cahaya kehidupan, dan tubuhnya bergerak kaku seperti boneka yang ditarik tali. Suara nafasnya berat, terdengar seperti hembusan angin yang tertahan di tenggorokan. "Kamu baik-baik saja?" tanya Andi dengan suara bergetar. Budi tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, menatap Andi dengan mata yang kosong. Lalu, perlahan-lahan, mulutnya bergerak seperti hendak berbicara, tapi yang keluar hanyalah suara serak dan bergetar. "Kamu nggak seharusnya pergi."
Andi mundur selangkah. Tubuhnya gemetar hebat. Tiba-tiba, Budi bergerak maju dengan langkah cepat dan agresif. Tangannya terulur seolah ingin menangkap Andi. "Sadar, ini aku, Andi!" teriaknya sambil mundur dengan panik. Namun Budi tidak berhenti. Dengan sekuat tenaga, Andi meraih dahan kayu di dekatnya dan mengayunkannya ke arah Budi. Pukulan itu mengenai bahu sahabatnya, membuatnya tersentak mundur. Tapi hanya untuk sesaat. Budi kembali maju dengan tatapan kosong yang semakin mengerikan. Andi tahu, ia tidak bisa terus seperti ini. Dengan cepat, ia berbalik dan kembali berlari menembus kabut. Setelah beberapa menit berlari tanpa arah, Andi menemukan sebuah batu besar di sisi jalan setapak dan bersembunyi di baliknya. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya gemetar ketakutan. Dari balik kabut, terdengar langkah kaki Budi yang mendekat perlahan. "Aku tahu kau di sini, Andi." Suara Budi terdengar lirih, namun jelas, membuat bulu kuduk Andi meremang. Andi menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan suaranya agar tidak terdengar. Langkah kaki itu semakin mendekat, dan bayangan Budi terlihat samar di balik kabut. Namun tiba-tiba, suara gamelan dari warung gaib kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan memekakan telinga. Budi berhenti melangkah, tubuhnya kaku sejenak, lalu perlahan berbalik arah dan berjalan kembali ke kabut, seakan dipanggil oleh sesuatu. Andi menunggu beberapa saat sebelum akhirnya berani keluar dari persembunyiannya. Dengan langkah gemetar, ia kembali berjalan menyusuri jalur pendakian yang remang. "Aku harus keluar dari sini. Aku harus turun dari gunung ini," bisik Andi pada dirinya sendiri. Namun, di setiap langkahnya, ia masih bisa merasakan tatapan Budi yang kosong dan suara gamelan yang terus mengikutinya dari kejauhan. Ia tahu, teror ini belum berakhir. Andi terus berjalan menyusuri jalan setapak yang hampir tak terlihat di tengah kabut pekat. Udara dingin menusuk kulitnya, dan setiap suara langkah kakinya seakan menggema di telinganya. Di belakangnya, suara gamelan samar masih terdengar, seakan mengejek usahanya untuk melarikan diri. Namun, tiba-tiba, langkah kakinya terhenti. Di depan, tepat di tengah jalur sempit itu, berdiri sosok samar yang membuat darahnya berdesir kencang. Seorang wanita dengan pakaian lusuh dan rambut panjang yang menutupi sebagian wajahnya berdiri mematung. Matanya kosong, dan wajahnya pucat seperti tak bernyawa. "Kamu tidak seharusnya pergi." Suara itu terdengar lirih, namun jelas di telinga Andi. Andi mundur selangkah, namun langkahnya terasa berat, seakan ada sesuatu yang mencengkeram kakinya. Sosok itu perlahan mendekat. Gerakannya aneh dan tidak wajar, seperti tubuhnya tidak lagi memiliki tulang. "Ampuni aku nggak tahu apa-apa. Aku cuma mau pulang." Suara Andi bergetar, hampir seperti bisikan. Namun sosok itu tidak berhenti. Seketika, Andi melihat bayangan lain bermunculan di antara pepohonan. Mereka semua memiliki tatapan yang sama, kosong, penuh dendam, dan wajah yang seperti diselimuti kesedihan mendalam. Andi tersadar, ini bukan sekadar penampakan biasa. Ini adalah arwah-arwah yang terjebak di warung gaib tadi. Mereka adalah korban dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari yang bisa dibayangkannya. Tiba-tiba, salah satu arwah meraih lengan Andi. Andi berteriak dan menarik lengannya dengan sekuat tenaga. "Aku bukan bagian dari kalian," teriaknya sambil berlari ke arah berlawanan. Namun para arwah itu mengejarnya. Suara langkah kaki berdesakan terdengar di belakangnya, dan setiap kali Andi menoleh, sosok-sosok itu semakin dekat. Napasnya semakin pendek, tubuhnya lelah, dan pikirannya mulai kacau. Di tengah kepanikan, Andi melihat sebuah celah sempit di antara dua batu besar. Tanpa berpikir panjang, ia melompat ke celah tersebut dan bersembunyi di baliknya. Nafasnya tersengal-sengal, tubuhnya gemetar hebat. Para arwah itu berhenti di depan celah tersebut. Mereka berdiri mematung, hanya menatap ke dalam kegelapan di mana Andi bersembunyi. Sosok wanita berambut panjang itu perlahan mendekat ke celah. Kepalanya dimiringkan dengan gerakan yang tidak wajar, seakan mencoba melihat ke dalam. "Jangan ikut campur. Ini bukan urusanmu."
bisiknya dengan suara serak. Andi menutup matanya, menahan nafasnya, dan berdoa dalam hati. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, suara-suara itu perlahan memudar. Sosok-sosok itu mundur dan perlahan menghilang di balik kabut. Andi membuka matanya perlahan. Jalan di depannya masih gelap dan kabur, namun tidak ada lagi bayangan arwah di sekitarnya. Ia tahu, ini adalah kesempatan terakhirnya untuk melarikan diri. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Andi bangkit dan berjalan dengan langkah gontai, berharap menemukan jalan keluar dari teror yang seperti tak berujung ini. Namun jauh di belakangnya, suara gamelan samar masih terdengar, seakan memberi peringatan, "Kamu belum sepenuhnya bebas." Langkah Andi terasa berat, tubuhnya lemah, dan setiap tarikan napas seperti pisau yang menusuk paru-parunya. Udara di sekitarnya masih diselimuti kabut, dan suara gamelan samar seakan terus mengikutinya, meskipun semakin pelan. Jantungnya berdetak kencang, ketakutan masih mencengkeram pikirannya. Di tengah keputusasaan, cahaya samar terlihat di kejauhan. Andi memaksakan kakinya untuk melangkah lebih cepat. Ternyata, cahaya itu berasal dari sebuah papan penunjuk arah pendakian. Ia nyaris menangis lega saat menyadari dirinya telah kembali ke jalur pendakian yang benar. Namun, setiap langkahnya menuju pintu keluar, bayangan Budi muncul di pikirannya. Wajah sahabatnya yang terakhir kali ia lihat di warung gaib itu masih terbayang jelas. Tatapan kosong, kulit pucat, dan tubuh yang mulai dikuasai kekuatan gelap. Andi berhenti sejenak, berbalik arah, seakan berharap Budi akan muncul di belakangnya dan berkata semua ini hanya mimpi buruk. Tapi tidak ada siapa-siapa, hanya kabut yang bergerak pelan di antara pepohonan. "Maafkan aku nggak bisa nolong kamu," gumam Andi dengan suara parau. Ia memaksakan dirinya untuk terus berjalan. Setiap langkah terasa seperti pengkhianatan terhadap sahabatnya sendiri. Namun Andi tahu, jika ia berbalik dan mencoba menyelamatkan Budi sekarang, ia mungkin tidak akan pernah keluar dari tempat itu. Setelah berjalan cukup lama, kabut mulai menipis. Udara terasa lebih hangat, dan suara gamelan samar itu akhirnya lenyap. Di ujung jalur, Andi melihat cahaya fajar perlahan menyingsing di cakrawala. Tubuhnya ambruk di tanah begitu mencapai pos pendakian awal. Beberapa pendaki lain menemukan Andi dalam kondisi lemas. Wajahnya pucat, dan tatapannya kosong. "Bang, kamu kenapa? Mana temanmu?" tanya seorang pendaki dengan nada cemas. Andi hanya menatap mereka dengan mata basah. Suaranya serak saat menjawab, Dia masih di sana." Berhari-hari setelah kejadian itu, Andi masih dihantui rasa bersalah dan mimpi buruk tentang warung gaib di Gunung Kawi. Sosok Budi sering muncul dalam tidurnya, dengan tatapan kosong yang penuh duka. Andi mencoba melapor pada pihak berwenang, namun pencarian Budi di Gunung Kawi tidak membuahkan hasil. Tidak ada jejak warung kecil yang ia ceritakan. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Budi. Semuanya seperti lenyap di telan kabut tebal dan misteri pegunungan itu. Waktu berlalu, namun luka di hati Andi tidak pernah sembuh. Setiap kali ia menatap puncak Gunung Kawi dari kejauhan, rasa bersalah itu kembali menghantamnya seperti gelombang. "Kalau saja aku bisa mencegahnya. Kalau saja aku lebih berani," bisiknya sambil menatap siluet gunung yang berdiri angkuh di balik awan. Cerita Andi menjadi pengingat kelam bagi para pendaki yang mencoba menaklukkan Gunung Kawi. Bahwa di balik keindahannya, gunung itu menyimpan rahasia gelap yang tak semua orang bisa pahami. Dan di antara pepohonan yang rimbun serta kabut yang pekat, ada tempat-tempat yang seharusnya tidak pernah dikunjungi manusia. Berhati-hatilah saat berada di alam bebas, terutama di tempat-tempat yang syarat dengan mitos dan legenda. Jangan mudah tergoda oleh hal-hal yang tampaknya menawarkan kenyamanan di tengah kesulitan. Terkadang, tidak semua yang terlihat ramah adalah penyelamat.